Mei Ling sedang bersantai dan membaca berita online. Ia kemudian membaca artikel seseorang yang menanyakan bagaimana cara menggugurkan kandungan. Ia penasaran membuka kolom komentar dan membacanya. Ia tiba pada satu komentar yang mengatakan ini bisa dilakukan dengan meracuni minumannya. Sepertinya ia tahu akun yang berkomentar itu. Saat itu suaminya datang membawakan segelas susu. Itu bertepatan saat ia membaca komentar tentang aborsi. Mei Ling melihat arloji di tangan Chu Hao. Tanpa diduga arloji itu sama dengan foto akun di internet itu. Ia langsung panik dan berpura-pura mual untuk menghindari minum susu. Ini membuatnya curiga apakah Chu Hao telah berselingkuh. Keesokan harinya ia pergi mencari detektif. Ternyata akun tersebut mengirim pesan dari kantor bisnis Chu Hao. Ia menemukan fakta orang yang biasa keluar masuk ruang kerja Chu Hao hanyalah asisten dan sekretarisnya. Jadi ia diam-diam membuntuti Chu Hao. Saat ini Chu Hao sedang berduaan bersama sekretarisnya. Chu Hao pergi bersama sekretarisnya. Mei Ling mengikuti mereka. Tiba di sebuah rumah sekretarisnya sedang bermasalah. Ia mengatakan baru saja mendapat pinjaman uang dari Chu Hao. Ia kemudian melihatkan foto arloji milik Chu Hao. Setelah beberapa hari menyelidiki benar saja saat ini Chu Hao dan asistennya memiliki hubungan dekat. Keesokan harinya ia pergi mencari asisten Chu Hao. Mei Ling menyelidikinya. Ia sangat gugup dan salah tingkah. Ia tak bisa berkata-kata. Mei Ling pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kandungannya. Tak sengaja ia bertemu Ling Ling asisten Chu Hao. Ia ditemani seorang lelaki melakukan tes kehamilan. Ia mengatakan takut kehamilannya mengganggu karirnya saat ini. Ia berusaha menyenangkan Mei Ling. Saat ini sekretaris Chu Hao yang sekaligus sahabatnya datang menemuinya. Tak sengaja Mei Ling melihat informasi lokasi si ponsel Niwan. Itu adalah hotel yang didatangi Chu Hao beberapa hari lalu. Mei Ling mendatangi hotel itu dan bertanya kepada karyawan di sana. Ternyata Chu Hao dan Niwan adalah tamu VIP di sana. Setelah kembali ke rumah Mei Ling sengaja memberi bubuk obat ke dalam susu bubuk. Dan juga minta bantuan Niwan mengambilnya untuk pengujian. Hari berikutnya Niwan membawa laporan pengujian. Hasilnya sama seperti prediksinya. Semuanya menunjukkan curiga terhadap suaminya. Setelah mendapatkan hasil yang ia mau, ia pergi ke kantor Chu Hao dan memasang alat penyadap di bawah meja. Ia ingin mengumpulkan bukti bahwa suaminya benar berselingkuh. Tepat ketika ia hendak pulang, terjadi kecelakaan lalu lintas. Sungguh malang, ia baru saja hamil ketika mengetahui suaminya memiliki wanita lain. Terlebih lagi wanita itu adalah sahabatnya. Ia tidak memilih membesarkan masalah. Hari itu ia mencoba membawa bekal untuk suaminya. Saat Chu Hao tidak memperhatikan Mei Ling diam-diam memasang alat penyadap. Saat mengemudi, tiba-tiba mobil kehilangan kendali dan terjadi kecelakaan. Saat sadar ia menjerit dan menangis mengetahui kandungannya tak terselamatkan. Chu Hao hanya memeluk dan menenangkannya beberapa saat. Kemudian menerima panggilan telepon dan mengatakan itu dari kantor. Baru saja keluar dari rumah sakit ternyata ia datang menemui Niwan dan bermesraan dengannya. Aset mahar untuk Niwan lebih dari 50 juta yuan. Beberapa hari kemudian ketika Chu Hao pulang kerja ia melihat secari kertas di atas meja. Mei Ling telah diculik. Ia sangat panik. Di sana tertulis penculik meminta uang tebusan senilai 50 juta yuan. Ia segera mengabari Niwan. Dengan santai ia menjawab dan memberi saran untuk menelpon polisi. Polisi segera sampai di rumahnya. Tapi tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Saat itu asistennya membawa dokumen berisi foto-foto perselingkuhan Chu Hao dan Niwan. Beserta bukti aset pranikah. Semua bukti mengarah seperti bumerang untuk Chu Hao. Tiba-tiba para penculik mengirim klip video. Jika dalam waktu 6 jam ia tidak menyiapkan uang 50 juta yuan, mereka akan membunuh sandranya. Setelah mendengar itu Chu Hao menatap dengan tatapan licik. Tetapi polisi di sampingnya membuat ia sadar ia harus segera bertindak. Chu Hao pulang ke rumah untuk menyiapkan uang tebusan. Saat itu ia tiba-tiba menemukan buku catatan manis istrinya. Ia merekam seluruh momen bahagia mereka sebagai pasangan suami istri. Melihat hal itu ia menyesal dan menangis. Sekarang penculiknya mengirim video lagi. Waktunya hanya tersisa 2 jam. Di saat genting banyak yang mewawancarainya. Di satu sisi uang 50 juta yuan itu untuk menikahi selingkuhannya. Tapi saat ini istrinya juga sedang dalam bahaya. Ia sangat tersentuh mengingat memori bersama istrinya.
Di suatu tempat ternyata Mei Ling sedang duduk santai tanpa cedera sedikit pun. Ia melihat suaminya di layar. Mei Ling telah mendengar percakapan jahat antara Chu Hao dan selingkuhannya. Ia bekerja sama dengan temannya untuk melakukan drama penculikan. Sangat cepat Mei Ling diselamatkan sesuai keinginannya. Dengan mulut manisnya ia mengatakan pernikahannya dengan Mei Ling adalah pernikahan terhebat dalam hidupnya. Ia ingin menghabiskan sisa hidup bersama istri tercintanya. Setelah itu ia menemukan Mei Ling sedang melepaskan alat penyadap. Chu Hao mengerti semua ini adalah strateginya. Pada akhirnya uang 50 juta yuan itu kembali ke tangannya. Chu Hao sangat tidak tahu diri, ia menyalahkan dan marah pada Mei Ling. Ia balas membalikkan perlakuan kotornya bersama selingkuhannya. Ia tidak akan memaafkan mereka selama sisa hidupnya. Pria ini sangat buruk. Baru saja bertengkar dengan istrinya ia datang menghampiri selingkuhannya dan bermesraan. Hari itu Mei Ling baru kembali dari pasar. Seorang pria bermasker di belakang menculiknya. Saat tersadar Mei Ling melihat wajah suami dan selingkuhannya. Mereka berlaku kasar pada Mei Ling. Ia juga memeras teman Mei Ling meminta tebusan 50 juta yuan. Ni Wan juga memberitahukan sebuah rahasia yang telah disembunyikannya selama bertahun-tahun. Ia telah bersama Chu Hao sejak SMA. Saat di universitas ia bertemu Mei Ling. Ia mengatakan pada Ni Wan akan menikahi Mei Ling untuk memeras hartanya. Setelah itu kembali pada Ni Wan. Itu perbuatan yang sangat jahat. Saat itulah mereka mengira telah mencapai tujuan. Wanita ini benar-benar bernasib buruk. Suaminya selingkuh, sahabatnya mengkhianatinya dan bayi di kandungannya gugur. Sekarang mereka berdua bersatu untuk menculik dan balas dendam padanya. Mei Ling benar-benar tak kenal takut. Ia juga menceritakan semua ini adalah strateginya. Sejak ia kehilangan anaknya yang belum lahir, ia mulai membuat jebakan termasuk sandiwara penculikannya. Saat itu ia sendiri yang mengatur segalanya. Buku catatan manis juga sengaja ia tinggalkan di sana. Pada akhirnya Chu Hao ditangkap polisi. Mei Ling melemparkan surat kepada Chu Hao. Ia memberitahu Chu Hao. Waktu itu saat ia melepas alat penyadap ia sengaja membiarkan Chu Hao mengetahuinya. Ia juga meminta pihak hotel dengan sengaja mengirim undangan VIP untuknya. Ia juga membiarkan keduanya menculiknya. Lokasi penculikannya sudah ia siapkan dengan baik. Balas dendamnya berhasil. Chu Hao tertawa seperti orang gila. Ia meninggalkan Chu Hao di sel penjara. Mei Ling kemudian bertemu orang yang tepat. Ia merasakan cinta yang tulus darinya. Dari seorang pria yang setia menemaninya. Mereka akhirnya menjalani kisah cinta. Beberapa tahun kemudian penampilan Mei Ling sangat berubah drastis. Saat ini ia bertubuh langsing dan sangat cantik. Ia menerima telepon dari seseorang. Ternyata itu sahabat yang mengkhianatinya dahulu. Sekarang ia sedang kritis. Ia bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Namun ia masih sakit hati dengannya. Ia meminta maaf dan Mei Ling memaafkannya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.